oh yang percik itu tidak sah, dan mereka akan membaptis ulang orang yang dari gereja percik ini, yang masuk ke dalam gereja selam ini. Jadi sebenarnya yang membuat perpecahan ini adalah gereja-gereja yang selam ini, saudara. Karena mereka mau membenarkan cara mereka sendiri dan mau mendiskreditkan cara-cara gereja lain. Dan seringkali statement-statement mereka ya dalam menipu orang soal baptisan ini adalah yang pertama bahwa baptisan adalah dari kata baptiso yang artinya masuk ke dalam air atau menyelam. Yang kedua, bahwa Yesus dikatakan keluar dari air berarti Yesus diselam. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Shalom saudara, kali ini saya akan membahas soal cara baptisan. Baptisan adalah salah satu sumber kenapa gereja terpecah ya. Dalam baptisan ada dua penekanan utama, yaitu makna dan simbol. Kita mengetahui hal itu. Dan kekristenan bukan sebuah kepercayaan yang cacat, yang terlalu mementingkan makna tapi mengabaikan praktik-praktik yang kelihatan. Tapi juga bukan agama yang mentok pada praktik ya. Lakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh Kristen, tapi mengabaikan makna yang terkandung di dalam praktik tersebut. Ya, Kristen bukan agama yang berdiri di atas paham Platonik, yang mengagungkan dunia ide dan membuang dunia materi. Tapi juga Kristen bukan agama atau paham yang menganut paham materialisme, yang sangat berfokus pada hal-hal materi dan tidak memperdulikan makna apa yang ada di balik suatu praktik yang terlihat secara kasat mata. Agustinus dari Hippo mengatakan bahwa sakramen adalah tanda kelihatan dari hal yang kudus ataupun bentuk yang kelihatan dari kasih karunia yang tidak kelihatan. Nah, makanya berhubung dengan itu, di dalam Alkitab pernah dikatakan ya bahwa Yohanes itu membaptis dengan air, melambangkan praktik yang harus dilakukan oleh gereja ya secara simbolik. Tapi Kristus akan membaptis dengan Roh Kudus. Ini melambangkan tindakan Tuhan yang tidak kelihatan, yang akan terjadi kepada orang-orang yang sudah menerima simbol baptisan air ya. Dengan kata lain, semua orang percaya bisa dibaptis dengan air, harus bahkan. Tapi tentang orang tersebut sungguh-sungguh menjadi orang percaya dan diselamatkan, itu tak ada yang dapat mengetahuinya. Itu semata-mata kehendak Allah sebagai anugerah atas orang yang sudah menerima baptisan tersebut. Ini yang dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus dalam Injil Yohanes, bahwa orang yang lahir dari roh itu bagaikan angin ya. Kita tidak dapat tahu dari mana datangnya dan kemana dia pergi. Demikianlah orang-orang yang lahir dari Roh Kudus. John Calvin menegaskan bahwa sakramen dilangsungkan oleh gereja, di mana baptisan termasuk di dalamnya, adalah pemberian Allah, bukan sekedar tindakan pengakuan manusia ya. Tapi sakramen adalah suatu tanda lahiriah atau simbolum yang dipakai Allah untuk memeteraikan di dalam batin kita dan janji akan kerelaannya terhadap kita. Jadi sakramen ya, khususnya baptisan, adalah suatu tindakan simbolik yang dilangsungkan oleh gereja sebagai suatu lambang bahwa seseorang menerima anugerah Allah ya. Seperti yang dikatakan Petrus bahwa orang yang dibaptis ini ya, orang ini masuk ke dalam persekutuan tubuh Kristus kan. Nah, orang ini memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Dalam pertama Petrus 3 ayat 21. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah saudara, jadi kehendak Allah itu berada di atas tindakan baptisan itu sendiri. Baptisan harus dan wajib dilangsungkan oleh gereja, tapi klaim bahwa seseorang sudah diselamatkan
itu bukan mutlak tergantung pada baptisan, tapi pada kehendak Allah. Dan kemutlakan kehendak Allah itu bukan berarti sama sekali bahwa melakukan sakramen tidak penting, tapi kehendak anugerah Allah itu sekalipun berada jauh di atas pelangsungan sakramen oleh gereja, namun kehendak anugerah Allah ini itu menjadi nyata dalam sakramen sebagai tanda perjanjian Allah dengan umatnya yang dilangsungkan oleh gereja. Jadi dari sini ya, seharusnya fanatisme baptisan selam ini sudah mulai retak, karena mereka sering mengklaim bahwa baptisan itu, khususnya selam, itu adalah yang paling benar atau yang paling berkenan di mata Allah ya. Seolah-olah keselamatan itu terikat atau digantung jauh di bawah cara baptisan. Hal ini adalah kebodohan terbesar dalam iman Kristen jika kita berpikir bahwa cara dalam membaptis akan mengikat atau telah mengikat kehendak Allah yang berdaulat. Nah kemudian saudara, jangankan soal selamat atau tidak saudara, orang menjadi percaya pun tidak mutlak terikat pada sakramen. Karena kita tahu Petrus pernah membaptis orang, tapi kemudian ada yang mati dikutuk walaupun sudah dibaptis oleh Petrus, seperti Ananias dan Safira di dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Mereka berdua sudah menjadi anggota jemaat mula-mula, tentulah sudah memberi diri dibaptis, sudah mengaku percaya. Tapi mereka berdua ternyata sudah mendustai Roh Kudus, sampai-sampai mereka hendak mendustai Rasul Petrus. Dalam arti mereka bukan orang yang sungguh-sungguh percaya walaupun sudah dibaptis. Jadi, apakah baptisan harus dilakukan? Harus. Tapi apakah baptisan itu menyelamatkan? Ya tidak mutlak, tidak saudara ya. Lalu kenapa? Kalau tidak menyelamatkan, kenapa harus dilakukan? Jawabannya kenapa tidak? Hal ini seperti bertanya begini, apakah yang memberi hidup itu adalah Tuhan? Tentu Tuhan. Lantas, apakah perlu ada organ tubuh seperti jantung, otak, paru-paru, dan lain sebagainya untuk supaya bisa hidup? Kan? Begitupun dengan sakramen dan keselamatan. Jadi, kehendak Allah memang lebih tinggi atas sakramen. Tapi sakramen diwajibkan sebagai bukti bahwa kehendak Allah itu telah dinyatakan di dalam sakramen yang dilangsungkan oleh gerejanya. Nah saudara, saat ini banyak gereja terpecah karena persoalan baptisan. Karena ada dua jenis ya, kita tahu, selam dan percik yang seperti saya katakan tadi. Ada juga cura sih, tapi kita mengkategorikan saja bahwa cura dan percik itu non selam ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan ya, sebenarnya gereja-gereja yang tidak membaptis dengan cara selam tidak akan pernah mempermasalahkan cara selam, tidak akan saudara. Khususnya gereja-gereja yang reformasi Injili atau Calvinis. Walaupun nanti secara alkitabiah bisa dibuktikan bahwa baptisan itu bukan selam, tapi gereja-gereja reformasi tidak akan pernah fanatik dengan cara tertentu dalam sakramen ya, karena kita mengetahui bahwa persoalannya bukan soal cara, tapi soal makna apa. Jadi sebenarnya gereja tidak akan mempermasalahkan itu ya. Tapi kalau saya pribadi saudara, saya akan maju sekarang satu langkah lebih berani untuk kita bisa lebih kontekstual dalam zaman yang penuh penipuan ini. Mari kita kembali kepada Alkitab untuk mematakan secara tegas bahwa fanatisme selam itu adalah penyimpangan terhadap ketetapan Allah yang telah mengikat perjanjiannya dengan orang-orang percaya. Jadi sebenarnya gereja yang percik itu tidak akan pernah mempermasalahkan cara. Bahkan jika ada orang yang dari gereja selam mau masuk ke percik, itu yang percik tidak akan menolak ya, tapi akan mengakui cara sebelumnya ya, dan dia sudah disahkan yang penting dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beda dengan gereja-gereja yang selam ini saudara. Mereka akan mengatakan, oh yang percik itu tidak sah, dan mereka akan membaptis ulang orang yang dari gereja percik ini yang masuk ke dalam gereja selam ini. Jadi sebenarnya yang membuat perpecahan ini adalah gereja-gereja yang selam ini saudara, karena mereka mau membenarkan cara mereka sendiri dan mau mendiskreditkan cara-cara gereja lain. Dan seringkali statement-statement mereka ya dalam menipu orang soal baptisan ini adalah yang pertama bahwa baptisan adalah dari kata baptiso yang artinya masuk ke dalam air atau menyelam. Yang kedua, bahwa Yesus dikatakan keluar dari air berarti Yesus diselam. Yang ketiga, bahwa seperti makna mati dan bangkit dengan Yesus, demikian juga ketika seorang dibaptis ya, ketika dia selam itu dia masuk ke dalam air, dia berarti terbenam atau mati.
dan ketika dia keluar dari air, itu berarti dia bangkit, ya. Itu statement yang ketiga. Yang keempat, bahwa baptis adalah tanda pertobatan. Jadi anak-anak tidak bisa dibaptis karena belum bisa bertobat atau belum mengerti, ya, dalam kata lain. Itu yang keempat. Yang kelima, bahwa baptis adalah sesuai dengan tradisi mikveh, ya, orang Yahudi yang mendamkan diri dalam air. Itulah 5 statement umum yang mereka pakai, saudara. Dan itulah yang membuat banyak umat Tuhan menjadi bingung, yang akhirnya menolak gereja baptisan percik, kemudian masuk ke gereja baptisan selam, dan kemudian sudah merasa lebih benar dirinya, ya, daripada orang-orang yang belum selam, sudah merasa lebih suci. Tapi sebenarnya yang bobrok banyak juga, saudara. Sudah selam tapi lebih hancur lagi hidupnya banyak juga. Nah, saudara, oleh karena itu, untuk mematahkan kelima statement tadi, saya akan membuat video dalam 5 seri, dan seri ini saya akan membahas untuk membantah statement yang pertama, ya. Dan kemudian setelah 5 seri selesai dan pimpinan Tuhan, saya akan menegaskan bagaimana percik dalam tafsiran kitab suci, bagaimana sebenarnya baptis itu adalah percik, bukan selam. Tapi sebelum kita masuk ke situ, sekali lagi saya akan mematahkan 5 statement tadi terlebih dahulu, satu demi satu setiap video. Jadi ada 5 seri, ya, 5 seri akan saya bawa untuk mematahkan setiap statement yang ada. Kita masuk ke dalam bagian yang pertama, ya, bahwa baptisan adalah dari kata baptiso, yang artinya masuk ke dalam air atau menyelam atau celup, ya. Saudara, memang, ya, ketika Yesus dibaptis dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata baptiso. Tapi apakah arti dari kata baptiso hanyalah selam seperti yang mereka katakan? Mari saya tunjukkan ayat-ayat, ya, dalam Perjanjian Baru yang menggunakan kata baptiso dalam bahasa Yunani tapi tidak menggunakan kata selam. Pertama, dalam Markus 7 ayat 4. Berbunyi begini. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Saudara, kata mencuci di sini dalam ayat ini adalah baptiso. Mungkin kalian akan mengatakan bahwa, oh, tentu mereka mencuci dengan cara merendam cawan-cawan itu dan kendi itu. Berarti juga selam. Salah, ya. Terjemahan asli dari kata perkakas di sini adalah bukan hal-hal yang kecil ini, saudara, tapi besar-besar, seperti meja-meja, ya, atau barang-barang dari tembaga yang besar-besar. Dalam Alkitab King James Version menerjemahkan ini perkakas ini sebagai meja-meja, ya. Dia berbunyi begini. And when they come from the market, except they wash, they eat not. And many other things there be, which they have received to hold, as the washing of cups and pots, brazen vessels, and of tables. Ya, kata tables, taulah, ya, apa artinya, kan, tables, ya, meja-meja. Nah, apakah orang Yahudi mencuci meja dengan cara merendam meja itu dalam bak mandi? Itu konyol, saudara. Tentulah lebih menghemat air, ya. Mereka akan mengambil air dari dalam bak dan menuangkan kepada barang-barang besar ini. Jadi sekali lagi, sudah pertama, ya, ayat pertama ini, baptiso bukanlah selam tapi juga mencuci, ya, dengan air, membersihkan. Kemudian dalam Lukas 11 ayat 38, orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Lagi-lagi kata mencuci di sini menggunakan kata baptise, ya. Baptise itu bentuk lain dari kata baptiso. Lebih tepatnya bentuk pas, ya, bentuk yang sudah lewat. Orang mencuci tangan tidak selamanya merendam tangannya dalam air, tapi bisa juga dia menuangkan air kepada tangannya. Kita bisa belajar dari skin film The Passion of the Christ. Pembuat film tersebut itu membuat film itu dengan meneliti dahulu agar apa yang difilmkan bisa persis mendekati dengan tradisi lokasi. Bahkan mereka menggunakan bahasa Ibrani, ya. Kalau kita lihat di skinnya bagaimana cara memasuk tangan itu begini, ya. Ya, jadi dituangkan airnya. Mereka menuangkan air mengalir ke tangan, ya, tidak merendam tangan kotor mereka ke dalam satu tempat, ya. Jadi baptiso juga mencuci. Lalu kemudian dalam pertama Korintus 10 ayat 2 dikatakan, untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Saudara, ini sudah secara literal menyebut baptis memang, ya. Apakah ini selam?
Jika kita melihat nubuatannya dari perjanjian lama di dalam Keluaran 14:22, bahwa orang Israel berjalan di tempat yang kering, bukan tenggelam. Malahan yang tenggelam itu adalah orang Mesir. Dikatakan juga dibaptis di dalam awan. Kalau kita lihat, awan itu tidak menenggelamkan orang Israel, tetapi awan itu dikatakan ada di tengah-tengah mereka. Dan tentulah ada di atas mereka ya, di tengah-tengah dan di atas mereka. Dalam Keluaran 14 ayat 6-20 dikatakan kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malam itu. Jadi awan itu ada bersama mereka, bukan memberi hujan. Kalaupun awan memberi hujan, itu lebih cocok dengan baptisan percik, saudara, ya kan? Lalu dalam Ibrani 9 ayat 10 dikatakan begini, karena semuanya itu di samping makanan minuman dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Dalam ayat ini, kata pembasuhan ini menggunakan kata baptimois. Baptimois akar katanya sama dengan baptiso. Dan jika kita melihat ya, konteks Ibrani 9 ini, bagian ini masih satu dengan ayat 13 yang berbunyi, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ya. Jadi sudah ada tanda-tanda bahwa yang benar itu percik, ya. Juga dalam ayat 19, Ibrani 9:19, sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan domba jantan ya, serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan memerciki seluruh umat ya, dan diri dan seluruh umat. Ya, jadi sudah terlihat ini baptisan ini artinya apa sebenarnya. Lalu ayat 21 mengatakan begini, dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah ya. Jadi kata baptimois atau pembasuhan ya, dalam Ibrani 9 ayat 10 tadi itu berbicara tentang pemercikan darah dalam rangka penyucian. Nah, sudah jelas ya, kata baptiso itu bukan selam. Jadi jangan asal-asal ya. Nah, sudah jelas bahwa simbol baptisan itu dari kata baptiso bukanlah selam, tapi penyucian atau pembersihan. Dulu dipahami sebagai pembersihan secara lahiriah, tapi kita tahu bahwa dalam kegenapannya untuk iman kita sekarang, seperti yang dikatakan oleh Petrus tadi ya, dalam pertama Petrus 3 ayat 1, juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan najisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi baptisan tidak bisa dilihat dari arti kata baptis secara harfiah saja, tapi kegenapannya. Apa makna rohani di dalamnya ya? Kalaupun mau dilihat secara harfiah, yang lebih tepat percik. Kita bisa berpikir begini saudara, kalau baptis artinya selam, kenapa Elai menggunakan kata baptis bukan selam? Contoh, lalu sesudah Yesus diselam, maka turunlah Roh Kudus. Kenapa tidak begitu? Karena arti kata itu bukan hanya selam, dan penekanannya bukan pada cara, tapi pada makna, yaitu pembersihan, pembasuhan, dan penyucian. Permohonan atas dibersihkannya dosa seseorang lewat media baptisan. Nah kemudian, kalau saya mau bilang bahwa baptis selam itu sesat secara praktik, tidak apa-apa kan? Karena memang orang Yahudi tidak membaptis atau melakukan pentahiran dengan cara selam saja. Sekalipun ada sebuah tradisi mikve, yaitu merendamkan diri. Merendam pun bukan selam saudara. Selam itu semua tenggelam ya. Tapi nanti soal ini akan kita bahas di poin 4, di seri 4. Setelah seri ini, saya akan membuat video mematahkan statement umum yang lain, yang kedua, yaitu bahwa Yesus dibaptis dengan selam karena dikatakan keluar dari air dalam Matius 3:16, Markus pertama ayat 10, dan Kisah 8 ayat 39. Doakan supaya nanti seri kedua ini bisa muncul 2 hari setelah video ini ya, paling tidak. Saudara bisa subscribe agar ketika seri-seri selanjutnya diupload, saudara tidak akan ketinggalan notifikasi ya. Jangan lupa share video ini, selamatkan anak-anak kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita
semua orang, selamatkan mereka dari fanatisme Islam, ya. Karena baptisan anak yang sudah kamu terima ketika kamu dibaptis masih kecil itu sudah sah. Ya, sudah sah karena kita mengingat bahwa kehendak Allah itu lebih tinggi, jauh dibanding yang namanya sakramen itu sendiri. Sehingga yang menentukan orang selamat itu adalah kehendak Allah, tapi gereja wajib melakukan sakramen. Wajib. Ya, wajib. Dan itu harus dilakukan sebagai apa yang sudah Allah perintahkan. Dan anak-anak pun bisa menerimanya. Tapi kita akan bahas itu nanti di poin-poin berikutnya. Sekian video saya patut undur diri, and until next time, God bless you.